Hai, welcome to Executive Insight. Saya Patricia Kuanang dan saya akan menjadi host untuk episode kali ini. Seperti yang kita ketahui, industri kendaraan listrik atau electric vehicle telah berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dukungan terhadap kendaraan beremisi rendah dan ramah lingkungan semakin meningkat, mendorong pertumbuhan industri ini. Dan hari ini kita sangat beruntung sekali karena kita kedatangan guest speaker, yaitu Pak Stefanus Widi, Chief Commercial Officer dari Charge Asia, dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang otomotif, logistik, teknologi, dan EV. Pak Stefanus telah menjadi salah satu penggerak utama dalam adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Selamat datang Pak Stefanus, welcome. Terima kasih Mbak Patricia. Apa kabar Pak? Baik, luar ya. biasa. Thank you so much Pak udah mau datang ke podcast kita dan ke office kita ya Pak ya pada hari ini. Terima kasih. Yeah. Saya yang harusnya bangga gitu untuk bisa hadir di sini bertemu dengan teman-teman. Thank you Pak. Nah agendanya hari ini kita mau belajar dari sosok Pak Stefanus. Jadi Pak Stefanus sendiri kan sudah memiliki pengalaman lebih dari 2 dekade ya Pak ya di industri yang berbeda-beda. So we wanted to learn from you Pak. Kita pengen tahu perjalanan karir Bapak dan especially industri EV ini kan sekarang berkembang pesat sekali ya di Indonesia. So we wanted to learn from you ya Pak. Sure, today. we'll be happy untuk share apa yang saya punya. Oke. Pak mungkin kita akan ngobrol santai aja Pak. Karena kalau saya boleh ceritain ya Pak ya pandangan saya gitu kan 10 tahun yang lalu saya nggak pernah membayangkan bahwa EV sangat common di Indonesia ya kan, tapi kan sekarang ini kita udah bisa lihat ya di mana-mana sudah ada motor listrik, ada mobil listrik, bahkan secara infrastruktur pun kita tahu udah mulai banyak charging station ya Pak ya di mana-mana. Kalau saya ke shopping mall udah pasti udah ada beberapa charging station gitu kan ya. Betul. Di apartemen udah banyak juga ya Pak ya di Betul. dipasang charging station. Jadi ternyata EV itu se-common ini sekarang gitu kan. Nah, dan kita melihat juga banyak insentif dari pemerintah ya Pak ya. Misal contoh untuk mobil atau mobil listrik sendiri kan sudah ada insentif seperti bebas ganjil genap ataupun tax allowance atau tax insentif yang diberikan oleh pemerintah. Tapi menurut pandangan Pak Stefanus sendiri sebagai pelaku di industri ini, kira-kira Bapak setuju nggak sih dengan perkembangan EV ini? Dan kira-kira apakah benar Pak industri EV ini lagi berkembang pesat sekali? Ya, memang menarik ya untuk kita ngobrol tentang kendaraan listrik saat ini. Apalagi kalau dari jumlah pertumbuhan sejak pertama kali Pak Jokowi, former presiden kita, memberikan keputusan presiden tahun 2019 nomor 55, pertumbuhannya tuh sangat eksponensial. Gitu. Jadi baik dari jumlah kendaraan, baik dari tipe kendaraan, not speaking apakah itu 2 roda atau 4 roda gitu ya. Ada beberapa juga produk sekarang kita lihat kalau kita ekspor dengan benar itu bahkan ada beberapa yang komersial. Jadi ada truk dengan listrik, gitu. Beberapa juga kita lihat bus listrik ada gitu. Kemudian kita lihat pertumbuhan dari infrastruktur. Tadi Mbak Patricia bilang setiap di mall ada charging listrik, gitu betul, ada charging station, SPKLU gitu ya. Kemudian penggunanya juga udah di mana-mana. Gitu. Jadi menurut saya memang apa yang kita lihat sekarang itu adalah masa transformasi dan saya bangga sebenarnya bahwa kami di industri listrik ini berada dalam masa di mana perubahan transformasi dari penggunaan kendaraan bensin menuju kendaraan listrik. Gitu ya. Tujuannya apa sebenarnya? Tentunya tujuannya yang paling penting adalah ultimate goal-nya. Kendaraan ini memberikan dampak polusi yang lebih rendah. Itu nomor 1. Jelas. Gak ada bunyi. Kalau dulu guang-guang lewat ya. Kalau sekarang gak ada suara gitu. Kadang kita kaget gitu. Oh ya ada motor nyalip nih, ada mobil nyalip. Asapnya ya Pak biasa kalau motor gak ada asap. Betul. Gak ada asap gitu. Jadi mungkin teman-teman pemirsa juga tahu gitu ya bahwa motor listrik ini tanpa knalpot. Tapi dampak positif dari reduction cost pada saat menggunakan kendaraan listrik dari penggunaan kendaraan BBM itu sangat jauh. Disparitasnya itu sangat jauh. Gitu. Jadi bisa 20-30% dari kendaraan bensin. Dengan begitu sebenarnya dampak penggunaan kendaraan listrik ini sangat signifikan untuk orang yang memang benar-benar menggunakan dalam kesehariannya. Nah,
konteksnya kalau kita lihat di market, penyedianya siapa? Jadi marketnya udah jelas gitu ya, kebutuhan dari Indonesia untuk mengurangi subsidi BBM, kebijakan pemerintah yang tadi saya sebut dimulai dengan kebijakannya Pak Jokowi dulu, kemudian diteruskan ke berbagai macam institusi pemerintah. Sekarang penyedianya juga makin banyak. Kalau kita lihat penyedia kendaraan listrik roda 2, ini sangat luar biasa. Banyak ya Pak ya? Ini mungkin nggak cukup nih 10 tangan ya, untuk 10 jari ya, untuk kita menghitung. Kemudian sekarang kita lihat banyak sekali kendaraan roda 4 juga masuk. Mau yang MPV, mau yang SUV gitu. Kemudian segala macamnya ini memang akhirnya membuat satu euforia khusus untuk kita mengembrace satu teknologi menjadi satu teknologi baru yang membawa pola dalam kita bertransformasi, dan bermobilitas ke depannya. Jadi saya pikir super exciting. Saya pikir gitu. Tadi mungkin Bapak banyak bilang ya Pak, banyak support dari pemerintah, termasuk dulu Pak Jokowi juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk kendaraan EV ini gitu kan, untuk menunjang. Nah tapi kira-kira kalau Bapak sendiri melihat di Indonesia, apa sih Pak yang masih kurang mungkin secara support? Kira-kira apa yang perlu pemerintah lakukan untuk mensupport EV ini? Karena kan kita sekarang lagi di fase transformasi ya Pak ya. Masih ada tahun mendatang dan kita pengen EV ini semakin banyak kita lihat gitu kan di masyarakat kita. Nah kira-kira apa sih Pak support yang diperlukan lagi dari pemerintah, dan mungkin hambatannya di industri EV sekarang tuh apa aja Pak sekarang? Memang saya tidak pernah melihat ini menjadi satu tanggung jawab untuk satu pihak tertentu, gitu ya. Jadi karena dalam satu transformasi itu sudah seharusnya nature-nya menjadi tanggung jawab dari semua pihak yang terkait dalam industri tersebut. Jadi bisa jadi dari pemerintah, tentunya ini sebagai lead agent of change gitu ya. Itu tentunya pemerintah, karena dia yang atau pemerintah ini yang meletakkan fondasi kebijakan, kemudian menentukan arah ke depan dan seterusnya. Tapi juga dari para pemain industri ini, dari supplier, manufakturer gitu ya, operator, dan dari ekosistem pendukungnya. Ada dari sisi baik penyedia infrastruktur, penyediaan keuangan. Orang mau beli kan tentunya, orang Indonesia ini kalau beli 80% kita pakai leasing. Gitu ya. Jadi tentunya membutuhkan itu. Kemudian ada juga dari influencer. Influencer ini bisa jadi dari universitas, bisa juga dari penyedia informasi. Jadi mungkin para wartawan, surat kabar, atau dia itu media informasi elektronik lainnya gitu ya. Dan para usernya sendiri. Jadi kalau kita lihat memang banyak transformasi ini sudah terjadi di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Bali. Kalau kita ke Bali itu kendaraan listrik juga banyak. Betul. Tapi ini harus tetap terus digaungkan, terus digulirkan perubahannya dan positif tone-nya kepada masyarakat-masyarakat di luar kota-kota besar. Jadi akhirnya nanti step by step perubahan ini akan terjadi di seluruh lini masyarakat di berbagai tempat di Indonesia. Dan memang pemerintah akan menjadi satu lead agent of change dari perubahan ini. Dari menerapkan subsidi yang sudah sangat membantu gitu ya. Jadi ada potongan PPN kalau kendaraan roda 2 tahun 2024 ini kemarin kita lihat ada potongan 7 juta. Kemudian ada juga berbagai macam insentif, ya kan, pajak PKB-nya yang 0. Jadi kalau punya kendaraan listrik nggak perlu bayar pajak tahunan, gitu kan, murah gitu. Ada juga tadi dibahas ganjil genap. Jadi berbagai macam ini diramu menjadi satu kesatuan inisiatif bersama, didukung oleh sektor swasta, baik sebagai manufaktur, sebagai operator. Kalau kita lihat juga banyak ya teman-teman dari Grab, teman-teman dari Gojek juga sudah embracing the technology. Semua ini menjadi satu inisiatif bersama yang akhirnya didorong menuju ranah bahwa kita akan menuju pola mobilitas dan transportasi yang lebih baik menggunakan kendaraan listrik. Jadi ini PR kita semua lah ya Pak ya, nggak cuma satu aja ya Pak. Semuanya harus saling membantu karena industri ini sangat besar menurut saya, dan transformasi itu tidak bisa terjadi hanya dalam 1, 2, 3 tahun gitu. Betul. Kita lihat jejak histori sejarah perubahan transformasi dalam orang
bermobilitas itu memang butuh waktu. Betul. Gitu. Butuh berkembang, industrinya butuh untuk menjadi lebih matang. Betul. Dan Indonesia pulaunya banyak banget ya Pak, gitu kan. Betul. Untuk merata ke daerah-daerah tuh PR Ada yang di sangat mana-mana, besar. Iya ada di kan ya. mana-mana. Betul, sekali. betul. Betul Oke, sekali. oke. Nah Pak, kalau misalnya boleh ceritain sedikit Pak, Bapak kan sebagai Chief Commercial Officer dari Charge Asia dan juga Charge Indonesia. Nah, Charge Asia itu apa sih Pak, kalau boleh diceritakan sedikit? Charge Indonesia, kami ini adalah satu company yang dibuat dengan inisiatif untuk memberikan solusi mobilitas yang berkelanjutan. Jadi bahasanya mungkin itu dicatat tuh, solusi mobilitas yang berkelanjutan, sustainable mobility, dengan menggunakan kendaraan listrik. Gitu. Jadi kami sendiri bergerak dengan mengintegrasikan berbagai macam proses dari pertama kali kami melakukan CKD atau assembly kendaraan motor listrik roda 2 gitu ya. Kemudian menjual sampai dengan mengoperasikan kendaraan listrik atau memberikan solusi untuk masyarakat, para pengguna roda 2 berbasis bahan bakar bensin ya, di luar sana yang mau bertransformasi secara mudah dengan services yang kita punya. Kami saat ini memang bertempat di Jakarta, baratnya Jakarta. Jadi kami ada satu lokasi, satu pabrik di sana, ada 16.000 square meter, menjadi satu titik center production kita untuk memproduksi berbagai macam tipe kendaraan yang kita punya. Saat ini kita udah launching ada 4 tipe, Mbak Patricia, yang memang menekankan kepada fungsional kendaraan, yang dia ini benar-benar memberikan satu experience dari berkendara yang tidak kurang dari menggunakan kendaraan bensin, tetapi mempunyai benefit dari kendaraan listrik. Kemudian tetap juga memampukan mereka, para penggunanya, untuk bisa menempuh jarak yang mumpuni. Kan worry-nya kan, aduh pakai kendaraan listrik, jarak tempuhnya pendek, nanti ngecasnya di mana? Betul. Ya kan? Nanti tukar baterainya bagaimana? Gitu. Nah, kendaraan-kendaraan kita memang diciptakan sedemikian rupa dengan teknologi yang memungkinkan mereka bisa menempuh jarak sampai dengan 200 km dengan 2 baterai. Artinya ini sangat mencukupi bahkan untuk para pengguna yang menggunakan kegiatan hariannya secara heavy, seperti ride hailing, yang bisa sampai 160-180 km per hari ya. Nah, ini sangat mumpuni sebenarnya dengan apa yang kita punya. Oke, nah kalau kita bicarain industri EV ini, especially two wheels ya Pak, roda 2 ya Pak ya, itu kan sebenarnya produk dan brandnya udah macem-macem banget ya gitu kan. Nah kira-kira yang membedakan Charge sendiri dengan brand-brand EV yang lain yang di motorcycle ini tuh apa sih Pak, kalau boleh tahu? Mungkin saya mulai balik lagi dari positioning kami tadi di depan, bahwa kami memberikan sustainable mobility option untuk semua pengguna kendaraan roda 2. Jadi kami belum punya rencana untuk membangun roda 4 sekarang. Jadi masih roda 2. Dan ini diadres memang di Southeast Asia sebenarnya. Jadi company ini mempunyai visi untuk mengadres solusi ini di seluruh Southeast Asia. Indonesia menjadi opsi pertama karena market two wheelers di Indonesia itu sangat besar. Seperti kita tahu, kita punya market itu nomor 3 terbesar di dunia. Gitu ya. Dan ini kita address kepada market-market bahwa kalau orang melakukan transformasi dari bensin menuju listrik, kendaraan ICE, internal combustion engine menuju electric vehicle, menjadi mudah, tidak perlu khawatir nanti kendaraannya kalau rusak seperti apa, kan ini teknologi baru, ini belum teruji. Kemudian nanti nilai jualnya seperti apa, gitu ya. Kalaupun nanti harus dijual lagi, seperti apa kira-kira nilainya. Kalaupun ada troubleshooting, siapa yang mau mensupport saya dan sebagainya. Ini kita address dalam berbagai macam solusi. Jadi apa yang kami tawarkan kepada para pengguna itu, pertama, kalau memang mereka berniat untuk melakukan pembelian, kami punya produknya, kami punya skemanya, beberapa partner pembiayaan kami juga ada, gitu ya. Dari nama-nama besar juga ada nih, gitu ya. Kemudian kalau saya belum yakin dengan teknologinya,
mereka mempunyai opsi, para pengguna ini atau user atau customer mempunyai opsi untuk menggunakan kendaraannya dengan model sewa. Oh, I see. Jadi dia, aduh, gak yakin, ini kayaknya Trail dulu menarik ya? sih, Iya. tapi saya harus coba dulu. Iya. Coba 1 hari 2 hari kan motornya masih baru, jadi nggak berasa gitu. Iya, Coba iya. jangka lama deh, Mm-mm. setahun pertama seperti apa? Mm-mm. Ya udah silakan gitu. Hmm. Jadi opsi subscription model gitu ya, ini kami berikan kepada mereka untuk mencoba testing teknologi ini. Mm-mm. Dan di teknologi ini dia nanti bisa melakukan experience-nya seperti apa gitu. Kalau dia akhirnya at the end deciding bahwa ini menjadi satu experience yang baik, ya silakan mau diteruskan dengan pembelian atau yang dipakai itu dimiliki. Nah ini juga ada opsinya juga. Hmm. Jadi subscription dengan ujung-ujungnya nanti motor yang dia pakai ini akan dimiliki oleh dia, dibeli lah sama si pengguna ini. Jadi opsi ini memang kita susun sedemikian rupa supaya mereka punya kemudahan dalam bertransformasi dari kendaraan ICE, internal combustion engine, menuju kendaraan listrik. Ya, jadi convenience-nya ya Pak ya Convenience-nya. diberikan. Dan beberapa opsi Iya ya. dong, kalau Iya. saya nggak on convenience gimana? Aduh, worry nanti gimana? Iya. Aduh, jangan-jangan nggak enak. Aduh, saya pakai seminggu udah rontok. Aduh, Iya, gitu. iya. Jadi penuh banyak kekhawatiran kan. Betul. Iya, kebayang. Oke, Pak, kita akan mempelajari tentang sosok Bapak nih sebagai Pak Stefanus Widi. Siap. Nah ini kan kalau saya lihat profil Bapak datang dari industri yang berbeda-beda ya Pak ya. Di otomotif, di logistik, terus sempat di teknologi company juga, dan sekarang di industri EV. Boleh ceritain nggak sih Pak perjalanan karir Bapak dari awal dan sampai di titik sebagai CCO ini Pak? Oke, saya memulai karir saya itu sebenarnya apa yang tertulis di CV atau di LinkedIn itu Iya. sebenarnya sebagian dari karir saya. Oke. Jadi pertama kali saya bekerja itu sebenarnya saya bekerja sebagai kru McDonald's. Oh, Ya, jadi menarik. Pertama kali karena saya bekerja sambil kuliah, membiayai kuliah saya sendiri. Oke. Saya bekerja sebagai kru di McDonald's. Tapi di situ saya belajar bahwa ternyata standarisasi big companies itu luar biasa. Gitu ya, dan itu menarik saya, membuat saya striving a lot untuk akhirnya bisa masuk ke Astra International. Dan di Astra International saya mendapatkan apa yang saya mau. Jadi saya belajar tentang bagaimana saya itu menjadi seorang member dari satu korporasi giant, mengelola bisnis, mengelola customer, mengelola solusi untuk customer kita, membuat sales, gitu ya, meretensi customer, engagement dengan customer, dan mengelola supply chain. Gitu ya. Saya masuk di Astra sebagai sales pertama. Jadi saya selalu merasa bahwa wah, kayaknya kalau sales tuh keren gitu ya. Jadi saya selalu amazed gitu dengan seorang sales dari dulu gitu. Tapi ternyata memang pada saat setelah saya di Astra itu saya merasa bahwa seorang sales tuh nggak cukup gitu. Jadi apa yang kami jual sebagai seorang sales, nanti mungkin teman-teman yang udah berprofesi sebagai sales juga akan merasa sama ya. Ternyata nggak cukup, itu hanya sebagian dari apa yang kita jual kepada customer. Ternyata ada jualnya lagi after sales. Ya. Kita udah janji kalau orangnya kemudian janji solusi ya, gitu ya. Orangnya masa kok deliverynya beda ya dengan apa yang dijanjikan. Nah ini kan jadi tanggung jawab moral. Nah itu menjadi satu pertentangan saya dulu. Akhirnya dari situ saya mulai belajar operation, masih sama di Astra. Belajar operation, saya masuk bukan hanya sebagai sales tapi juga mendalami sisi operation. Oh jadi seperti ini tuh operation. Bagaimana menjaga orang yang dijanjikan di awal, seorang customer gitu ya, solusinya apa? After sales ini yang membuat itu menjadi nyata. Ternyata di ujung-ujungnya masih kurang lagi. Memang dasar nggak pernah puas ya, dan saya pengen belajar terus. Oh ternyata operation itu juga masih kurang. Bagaimana caranya operation itu supaya tetap lancar mendeliver produk-produknya dengan baik? Ada satu kata pada waktu itu saya belajar, itu supply chain. Oh ada ya, ternyata logistik supply chain itu yang mendukung operation. Itu yang mendukung saya akhirnya masuk ke company logistik setelah dari
company saya yang pertama. Nah, masih di sisi korporasi. Nah, di kurang lebih tahun 2016 gitu, di tengah-tengah karir saya yang sudah belajar sales, yang sudah belajar operation, yang sudah belajar supply chain gitu. Datanglah industri baru, teknologi yang mendisrupt berbagai macam teknologi yang berbagai macam bisnis yang memang sudah ada saat itu konvensional. Pada saat itu membuat saya menarik lagi, wah ada yang lebih jago, apa yang perlu dipelajari dari bisnis ini gitu ya. Akhirnya waktu itu saya bergabung ke Grab. Di Grab saya benar-benar mempunyai segmen yang berbeda. Artinya yang tadinya dalam satu korporasi, ya kan, dalam satu corporate yang mempunyai struktur, yang mungkin sudah bertahun-tahun dibuat sebelum saya. Di Grab memang kita membuat sesuatu yang baru. Dari Grab ini saya mendapatkan waktu yang menurut saya super precious adalah mengantarkan satu company dari pertama kali beroperasi di Indonesia terutamanya sampai akhirnya menjadi IPO. Ini transisi perusahaan ini banyak membuat saya juga melihat, mendapatkan ilmu baru, mendapatkan view baru bahwa perjalanan orang itu bukan hanya kepada yang sifatnya korporasi saja, tetapi juga bagaimana kita dalam bisnis memberikan dampak yang direct langsung. Kalau dulu mungkin di korporasi karena sifatnya B2B, kalau yang di Grab ini sifatnya memberikan solusi langsung kepada end user. Jadi ada yang namanya driver, mitra driver, ada yang namanya partner, merchant. Bagaimana caranya memberikan dampak langsung ke mereka. Dan kondisi ini dan kebanggaan ini yang akhirnya nempel di saya sampai dengan hari ini, bahwa bagaimana sih kita ini bisa memberikan solusi yang benar-benar memberikan dampak kepada orang-orang yang ada di jalan. Gitu. Ada satu waktu di mana waktu itu kami di Grab itu kami memberikan kami juga inisiat kendaraan listrik pada waktu itu, dan kendaraan listrik ini kita berikan kepada para mitra driver. Jadi ada saat di mana salah satu mitranya datang gitu ya, dan dia berterima kasih gitu ya, aduh Pak, terima kasih Pak, akhirnya saya bisa mensekolahkan anak saya bisa bayar iuran sekolah anak saya dan seterusnya. Ya, tapi momen itu yang benar-benar memberikan satu momen yang nggak pernah akan saya lupakan, bahwa ternyata oh iya ya, ada yang namanya direct impact dari apa yang sudah kita lakukan dalam bisnis kepada masyarakat. Dan saya pikir itu adalah salah satu momen yang bukan hanya saya, tapi semua orang yang melakukan bisnis dimanapun itu harus punya. Who is your direct impact dari for the things that you did? Karena itu yang benar-benar, kalau orang kan katanya memberikan benefit untuk orang lain gitu ya kalau kita hidup. Nah itulah yang akhirnya membuat saya terbuka, dan itu saya bawa sampai dengan hari ini. Pada saat kita itu harus mendeliver sesuatu kepada customer, kepada end user, saya juga selalu bertanya, apa ya benefitnya ya buat mereka. Kalau benefitnya buat kita, tentunya bisnisnya dapat revenue dan sebagainya. Tapi benefitnya buat mereka apa? Apakah benefit itu sustainable? Apakah itu akan berkelanjutan dan memberikan dampak gitu? Atau jangan-jangan cuma sesaat saja gitu. Kalau sesaat saja berarti solusi yang kami ciptakan atau saya ciptakan tidak benar-benar mendasar memberikan solusi. Dan saya pikir mindset ini adalah sesuatu yang harus dipunya oleh kita semua. Ya. Prinsip impact itu ya Pak ya, terkadang ya dalam membuat bisnis ya benar ya Pak, kalau misalnya untuk urusan pribadi, urusan bisnis ya revenue gitu kan. Tapi berpikir bahwa apakah produk kita, bisnis kita itu memberikan impact, itu is another level sih sebenarnya. Karena kembali lagi, bikin revenue, menciptakan revenue itu ada challenge-nya. Tetapi itu baru stage 1. Tetapi membuat apa yang kita deliver itu solusi untuk customer kita, dan solusi itu adalah solusi yang sustainable untuk para pengguna-pengguna kita. Nah itu is another level.
Iya, iya, betul. Jadi artinya it's a win-win situation gitu ya. Iya, 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 betul. Nah, Pak, tadi udah ceritain perjalanan karirnya, Pak. Tapi boleh nggak sih Pak kasih tips buat yang nonton Pak di rumah? Karena kan pasti yang nonton di rumah mungkin baru lulus kuliah mungkin, atau sekarang di middle manager dan mereka thriving untuk berkarir untuk ke level seperti Bapak ya di C-level. Kira-kira tipsnya apa sih Pak? Pasti kan butuh kerja keras ya. Tadi pun Bapak bilang yang di profile saya itu mungkin belum tercover tuh, ternyata dari start dari di McDonald's gitu kan sebelumnya. Itu kan pasti dari awal sekali ya Pak ya sebenarnya Bapak meniti karir. Tapi tipsnya apa sih Pak? Kira-kira quality apa yang kita perlu jaga nih sebagai individual untuk bisa di level Bapak sekarang? Saat ini kita sudah lihat nih berbagai macam informasi bilang datangnya ChatGPT. Wah, ini tools yang sangat luar biasa nih. Iya. ChatGPT ini keren gitu ya. Betul. Industri ini kan juga sesuatu yang baru gitu ya. Jadi baru beberapa tahun ke belakang gitu. Soon next step dari EV ini juga akan ada. Jadi banyak orang sekarang udah mencari teknologi hidrogen sebenarnya untuk transformasi. Ya, kemudian era robotik juga akan datang. Oh iya, betul. Kalau kita lihat Elon Musk sudah menciptakan berbagai macam terobosan gitu. Tetapi ada satu yang tidak bisa hilang sebenarnya, itu adalah human-nya. Human-nya menurut saya berbagai macam informasi yang saya lihat memang tidak pernah akan hilang. Human-nya. Nah, jadi menurut saya yang harus dipupuk dan harus ditingkatkan terus itu adalah human-nya. Human dalam konteks apa sebenarnya? Pertama, yang paling penting menurut saya itu adalah if you are a person yang memang apakah mau bekerja, apakah mau bikin bisnis sendiri gitu ya, whatsoever. Pertama, punyalah yang namanya adaptability. So adapt yourself. Gitu. Adapt yourself to whatever vision yang kita punya sebenarnya atau yang kalian punya. Gitu ya. Kalau saya punya visi bagaimana saya bisa memberikan benefit kepada orang lain sebanyak mungkin. Semakin banyak, makanya tadi saya begitu senang gitu ya kalau ada orang, wah dia bisa bawa anak sekolah, setelah dikasih kendaraan, dia bisa bawa anak-anaknya jalan-jalan, as simple as keliling Jakarta, itu tidak semua orang bisa loh. Jadi itu suatu kebanggaan tersendiri. Dan itu menjadi satu visi. Jadi adaptability to achieve your vision itu adalah satu kunci. Dari adaptability ini, it will drive kita untuk kita butuh apa untuk mencapai itu, dan jangan pernah puas. Karena kembali lagi, apapun yang kita belajar sekarang, apapun yang kita tahu sekarang, itu akan terus berkembang. Jadi selain adaptability, don't feel complacent on yourself. Gitu. Jadi be more, go more, find more, something that will make you better from time to time. Jadi apapun itu, as simple as you are meeting a barista di Starbucks, itu will give you a simple slide of knowledge, as simple as that. Jadi apa yang bisa saya pelajari dari film Moana yang saya tonton barusan dengan anak saya, apa ya gitu? Oh, itu memberikan banyak knowledge gitu. Jadi don't feel complacent with yourself. Nah, kemudian yang ketiga adalah if you know that you have to adapt, you earn your knowledge, you earn your new skills, combine ini dan berikan menjadi satu solusi baru yang bisa menjadi satu uniqueness untuk Anda, untuk kita. Gitu. Mau jadi bagian apa? Apakah nggak perlu jago di transportasi, nggak perlu jago di perbankan, as simple as jago memberikan solusi untuk orang. Mau lebih simpel lagi ada lagi, jago mendengarkan. So itu bisa jadi coach, jago mendengarkan dan jago memberikan feedback. Ya. Artinya mark your own untuk bisa memberikan satu benefit kepada orang lain melalui skill yang tadi dia dibuat. Jadi menurut saya dari tiga itu akan membentuk kita sebagai manusia terus grow ke step-step yang lebih baik.
So ada 3 hal ya teman-teman yang harus kita pelajari ya. Jadi yang pertama adalah adaptability. Jadi kita harus beradaptasi terus ya Pak ya. Yep. Tadi aja Bapak dari industri yang berbeda-beda ya Pak. And then you're now in the industry EV misalnya. Yang kedua adalah teman-teman harus akan belajar. Karena ilmu yang kita pelajari sekarang mungkin nggak bisa relevan lagi di tahun depan. So we need to keep learning and keep growing as a person. Dan yang ketiga tentunya kita pilih skills mana nih ya Pak ya. Yang perlu kita develop. Kalau kita pintar untuk mendengar, ya bisa jadi coach misalnya gitu kan ya. Dan banyak skills yang kita bisa pelajari sekarang ini. Nah, Untuk bisa memberikan benefit kepada orang lain. betul, impact ya teman-teman. Itu kata kuncinya ya Pak ya, impact ya, benefit untuk orang lain. Nah, mungkin saya lanjut ke pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ini kan tadi kita udah ngomongin tentang industri EV, terus kita ngomongin tentang perjalanan karir Bapak juga. Tapi sebagai Pak Stefanus Widi nih gitu kan, kalau melihat industri EV di 10 tahun ke depan, itu kira-kira kebayangnya kayak gimana sih Pak industri ini? Wah, luar biasa nih. Jadi apa yang kita picture bahwa lingkungan kita menjadi lebih sepi, lebih ramah lingkungan, tidak penuh asap ya. Iya. Itu adalah satu hal yang saya bayangkan dalam mungkin nggak nyampe 10 tahun ke depan, mungkin kurang dari situ. Karena kalau melihat pertumbuhannya itu sangat cepat gitu ya. Tapi di luar memang teknologi EV yang tanpa polusi gitu ya, kemudian ramah lingkungan, ada satu yang membuat saya super menarik, super interesting terhadap industri EV adalah bahwa electric vehicle ini memungkinkan adanya interkonektivitas antar kendaraan. Jadi ini satu teknologi yang dibilang bahwa kendaraan ini bisa ngomong dengan kendaraan yang lain, dalam tanda kutip ya. Itu adalah sesuatu yang super possible untuk terjadi ke depan dengan teknologi ini. Karena dalam satu platform teknologi electric vehicle ini, memungkinkan untuk kita add on berbagai macam teknologi. Contoh gampang, kalau dalam kendaraan sekarang, mungkin kita lihat di layar kendaraan kita udah macam-macam ya. Iya. Bahkan sudah, kalau map mungkin sudah sesuatu yang wajar gitu ya. Tetapi sudah bisa di situ kita lihat teknologi AI udah bisa ditranslate ke situ. Iya. Dan basisnya ini tentunya menjadi satu basis yang berdiri dalam teknologi berbasiskan baterai. Jadi dengan electric vehicle ini memungkinkan sekali teknologinya ini berevolusi menuju ke arah sana. Pada saat evolusi itu sudah ada, masing-masing teknologi ini atau aset kendaraan ini di jalan ya, saling ngobrol satu sama lain, mereka mapping satu sama lain, itu menjadi satu interconnected network of transportation, mobility, activity yang memungkinkan kita masuk dalam satu skala yang lebih besar lagi. Bisa jadi autonomous, bisa jadi mungkin sekarang mungkin autonomous di luar sana Waymo sudah menguatkan Iya. gitu ya. Jadi mungkin itu akan segera datang ke Indonesia harusnya gitu. Iya. Kemudian kita lihat infrastrukturnya juga udah lain. Betul. Gitu. Kalau sekarang charging kita lihat di Indonesia itu masih dengan charging yang colok. Mungkin nextnya kita nggak tahu. Iya. Perkembangannya di luar sana sudah ada teknologinya di mana dia berhenti, dia charging. So wireless charging. Oke. Jadi improvement ini menurut saya apapun itu akan sangat luar biasa. Tetapi yang pasti saya yakin bahwa teknologi membawa kehidupannya lebih baik. Iya. Dan itu certain. Iya. Teknologi harusnya tidak menghilangkan manusia ya Pak ya tadi ya mungkin Membantu ya. manusianya Membantu mempunyai manusia. kehidupan yang lebih baik. Iya, Gitu. iya. Oke, Pak Stefanus, thank you so much untuk waktunya. Terima kasih. Saya pribadi udah belajar banyak sekali ya Pak ya Terima tentang kasih. industri EV dan bahkan perjalanan karir Pak Stefanus Widi. Dan saya yakin teman-teman yang ada di rumah juga belajar banyak dari Pak Stefanus. Dan semoga apapun yang kita diskusikan bermanfaat ya buat teman-teman. So, thank you so much buat yang nonton di rumah. I'll see you on next episode. Bye-bye.